Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabaran Ustazah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kita belajar, kita doa dulu, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar mengenai kecepatan ya. Siap-siap, fokus. Pada yang kita pelajari yaitu pengetahuannya menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Indikatornya yaitu menghitung nilai kecepatan, yaitu yang kita pelajari menghitung nilai kecepatan dengan kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Rumus kecepatan ya, yang harus kalian ingat yaitu rumus segitiga Jokowi, bukan presiden ya. Ini hanya sekadar mengingatkannya saja, karena kalau Jokowi kita ingat kan, jadi cari kata-kata yang mudah diingat. Nah, di sini ada segitiga yang namanya segitiga Jokowi, JKW, di mana J adalah jarak, yang satuannya sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Namun untuk kecepatan biasanya yang kita gunakan hanya kilometer, meter, dan sentimeter. Sedangkan KK adalah kecepatan, mana kesatuannya itu kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya ya. Tapi yang sering digunakan yaitu tiga ini ya. W adalah waktu, satuannya yaitu jam, menit, dan detik. Nah, biasanya yang digunakan hanya itu saja ya, nggak banyak ya, nggak mesti 1 tahun ada berapa bulan, 1 bulan ada berapa minggu, tuh enggak ya. Yang digunakan hanya ini saja, jam, menit, dan detik. Misal 5 km per jam, maka ini adalah satuan kecepatan ya. Ingat kalau ada per seperti itu adalah kecepatan. 5 km berarti ini adalah satuan jarak ya, ini jarak. Kalau 5 jam berarti ini adalah satuan waktu. Ingat ya untuk membedakannya. Nanti kalau ada soal cerita yang satuannya ada misalkan meter, berarti jaraknya ya. Kalau detik berarti waktu. Kalau ada menit per detik berarti jaraknya ya. Ingat segitiga ini. Nah, jika ditanya kecepatan, maka kita tutup K-nya, bagian K-nya ya. Jadi, rumus untuk mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Karena J per W ya. Jadi, jarak dibagi waktu. Caranya dengan cara menutup bagian K-nya. Karena ditanya kecepatan, jadi K-nya yang ditutup. Jadi, jarak bagi waktu. Ini ya, jarak dibagi waktu. Kemudian gimana kalau yang ditanya jarak? Kalau jarak berarti kita tutup adalah J-nya. Jadi rumus mencari jarak itu kecepatan dikali waktu, karena dia sejajar ya. Kalau posisinya sejajar berarti dikali, kalau dia nggak sejajar berarti dibagi. Berarti rumus mencari jarak kecepatan dikali waktu. Nah, kalau untuk mencari waktu maka kita tutup bagian W-nya. Jadi karena dia ada bagian atas dan bawah, yang rumus mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan ya. Tolong diingat rumus ini ya, cara mudahnya itu ya, kalian harus hafal posisi segitiga Jokowinya, di mana J-nya, K-nya, di mana W-nya. Nah, jadi kalau yang ditanya misalkan K, berarti kalian tutup bagian posisi K-nya. Kalau ditanya waktu, maka kalian tutup bagian posisi W-nya. Kalau ditanya jarak, kalian tutup bagian J-nya. Baik, contoh soal ya. Kansa berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Kansa ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendari Kansa? Ingat,
rumus mencari kecepatan tadi yaitu jarak bagi waktu ya, dimana jaraknya adalah 300 meter dan waktunya adalah 15 menit. Jadi kalian bagi saja 300 meter dibagi 15 menit, jadi 20 ya. 300 bagi 15 20. Karena satuannya meter per menit, meter dengan menit, maka kecepatannya ya 20 meter per menit ya, sesuai dengan satuan jarak dan waktunya. Jadi kecepatan sepeda yang dikendari Kansa adalah 20 meter per menit ya. Contoh 2. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh. Nah, karena ditanya jarak, maka kalau kita ingat posisi segitiganya itu, J itu berada di atas. Maka kita tutup bagian J-nya, berarti tinggal K dengan W-nya yang sejajar. Maka rumus mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu, dimana kecepatannya 32 km per jam dan waktunya 3 jam ya. Nah, itu sama-sama jam ya, jam-jam. Maka satuan jaraknya ya kilometer sesuai dengan satuan yang ada di situ. Karena kecepatan kan kilometer per jam, maka jaraknya ya kilometer ya. Dan waktunya sama ya. Maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Contoh 3. Gozan ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Gozan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu ditempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanya adalah waktu. Maka kalau kita ingat posisi segitiga, rumus segitiga Jokowinya, W itu berada di bawah ya, maka kita tutup dulu bagian W-nya, tersisa J dengan K. Jadi rumus mencari waktu jarak dibagi waktu ya. Jadi 90 km dibagi 30 km per jam, maka jawabannya 3. Karena di situ waktunya kilometer per jam, berarti jam ya waktunya ya. Berarti ya dalam bentuk jam ya. Kalau kecepatannya misalkan kilometer per menit, maka waktunya ya menit. Kalau di kecepatan itu misalkan meter per detik, maka waktunya ya detik ya satuannya. Hanya sesuai dengan satuan yang ada di soal. Jadi waktu ditempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Latihannya, baik, ini ada di buku cetak matematika ya. Kalian kerjakan halaman 59 nomor 1 dan 2, halaman 62 nomor 1 dan 8, halaman 64 nomor 2. Baik, sebelum kita akhiri, kita doa dulu, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.